Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel usaha rumahan. Oke, bagi teman-teman, silakan jangan sampai lupa like dan subscribe-nya ya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat telur asin ya. Nah, bagaimana sih cara membuat telur asin? Di sini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan sistem kepal ya, membuat telur asinnya. Nah, ini saya sedang beli telur ya. Dan ini masih di kandang bebek petelurnya Bos Adman ya. Ini bebeknya lumayan banyak, ada 520 ekor dan sudah saya rutin ambil setiap minggunya ya. Nah, sekarang kita sortir dulu telurnya. Jadi kita mau bikin telur asinnya itu mau yang ukuran besar, sedang atau kecil, yaitu tergantung juga kemampuan teman-teman untuk menjualnya di telur yang berukuran bagaimana ya. Misalkan pesanannya yang besar ya silakan bisa pilih yang besar-besar, harganya juga lebih tinggi. Yang sedang ya mungkin harganya juga tengah-tengah, dan yang kecil atau BK harga juga kecil. Nah, sekarang kita masuk ke tempat penyucian. Di sini saya sudah siapkan colang atau baskom ya, yang berisikan air. Nah, di sini kita tambahkan sunlight atau mamalem atau apalah untuk mencuci telur sampai kalau bisa sih mamalem ya, yang enggak ada busanya. Tapi sih ada busanya juga nggak apa-apa sih, nggak ngaruh apa-apa. Udah saya coba beberapa kali dan udah bertahun-tahun ya tadi coba. Nah, setelah menyatu diaduk-aduk si mama lemnya, kita masukkan telurnya ya, lalu kita rendam mungkin sampai setengah jam ya. Nah, kalau udah setengah jam nanti kan kotorannya udah rapuh, kita bisa gosok menggunakan gosokan yang teman-teman punya. Seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan sabut stainless ya, karena dengan menggunakan sabut stainless ini cukup mudah dan kotoran mudah terkupas ya, terangkat ya. Nah, setelah dibersihkan kita cuci lagi di air yang bersih untuk lalu kita keringkan di nampan supaya si telurnya itu kering atau enggak basah lagi ya, agar nanti bisa dikepal nggak basah. Nah, setelah itu kita siapkan bubuk bata. Nah, ini bubuk batanya udah pernah dipakai, dan kalau udah dipakai harus dipohe dulu ya. Ya supaya tidak bau ya. Karena kalau udah dipakai nggak dipanasin dulu, dipohe, nantinya bakal cepat bau ke telurnya. Nah, di sini kita tambahin lagi garam kerosok ya. Tambahin aja secukupnya, karena adonan yang sebelumnya juga garamnya pasti masih ada ya, belum hancur semua. Nah, ini saya buat adonan untuk telur kurang lebihnya 400 butir ya. Kalau untuk dikepal adonan segini juga cukup irit ya, apalagi untuk telur yang kecil-kecil sangat irit. Nah, setelah dicampur garam kita aduk-aduk sampai bercampur rata si garam dan adonan bubuk bata dan abunya. Kalau udah bercampur rata ya teman-teman bisa dilihat sendiri apakah masih kurang garamnya atau belum terlihatannya ya. Kalau udah cukup ya cukup, kalau kurang bisa ditambahin lagi ya. Setelah beraduk rata, lalu gunakan atau tambahkan air secukupnya supaya adonannya itu bisa ngaci ya. Nah, harus sampai begini ya teman-teman adonannya itu. Kalau adonannya nggak sampai begini, teman-teman membuat telur asin gak bakal asin, gak bakal jadi. Ini kan seperti aci ya, kental ya. Nah, harus sampai begini, ini tandanya
adonannya udah bagus, udah jadi 100%, udah pasti jadi ngasinnya ya. Nah, ini saya mau coba kepal ya. Kita coba beberapa dulu. Nah, biasanya saya buat telur asin itu cuma 5 hari. Apakah udah asin kalau 5 hari ya? Itu asin-asin saja teman-teman, karena saya udah terbiasa dan kebetulan di sini juga peminatnya cukup banyak yang menyukai telur asin yang asinnya sedang ya. Jadi nggak terlalu masir, yang penting asinnya adalah rasa sedikit asin, jadi lebih ke rasa gurih ya rasanya itu. Karena di sini kebanyakannya makannya itu nggak pakai nasi, jadi langsung hantam saja yang nggak pakai nasi ya. Nah, barusan dikepal, ini juga saya mau nyuci lagi karena kebetulan hari ini cukup banyak ya untuk di asin, karena stok sekarang udah kosong, udah pada dikukus. Ini tinggal sedikit ya, paling cuma ada berapa ini, paling 600-an ya, 600-an butir lagi. Nah, ini dia sudah selesai. Jadi ciri adonan yang pasti jadi atau asin itu kita bisa lihat dari adonannya ya. Kalau dipegang itu basah, padahal kelihatannya kering, tapi pas dipegang basah berarti itu udah pasti jadi ya. Kalau dipegang itu malah muruluk ya, mungkin itu agak kurang maksimal ya. Sekarang kita kukus. Di sini saya perlihatkan tempat kukusannya. Di sini saya ada yang menggunakan plastik. Ini teman-teman pasti heran, saya menggunakan plastik ini untuk khusus telur yang tipis atau telur yang udah retak ya. Karena dengan begini si telur yang dikresekin ini bisa aman dari air mendidih ya. Karena pada saat air mendidih, telurnya itu kalau nggak dikresekin bisa kesana kesini ya, terbawa oleh air yang mendidih itu. Jadi itulah yang menyebabkan telur yang banyak pecah itu telur yang cangkangnya enggak kuat ya. Atau telur yang tipis yang cangkangnya warna putih atau terlihatlah tipis beda ya. Ataupun yang retak tuh udah pasti. Nah, sekarang kita lihat yang udah jadinya ya. Ini cuma 5 hari ya. Saya enggak lama, jadi masirnya itu enggak terlalu ya, cuma sedikit. Mungkin teman-teman banyak yang nggak percaya ini 5 hari, tapi emang saya berani yakinkan ini memang benar 5 hari. Mau percaya atau tidak, ini emang hasilnya begini, dan saya udah lakukan terus menerus dengan minimal itu 5 hari udah saya kukus. Tapi dengan menggunakan sistem kepal ya. Kalau menggunakan sistem celup itu nggak bakal jadi seperti ini. Belum jadi ya. Kalau sistem celup minimal itu 9 hari ya udah jadi. Kalau sistem kepal keuntungannya itu ya begini, 5 hari udah bisa kita kukus ya. Jadi irit biaya, dan ya itulah irit biaya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.